interior dan eksterior mobil R3. Lampu depan berfungsi untuk penerangan di malam hari saat berkendara. Kemudian ada bumper, berfungsi untuk melindungi mobil dari benturan ringan. Kemudian ada lampu kabut, berfungsi untuk menembus kabut saat hujan. Lalu ada kap mobil, berfungsi untuk pelindung dan penutup ruang mesin dari kotoran, debu, dan air hujan. Kemudian ada kaca depan, berfungsi sebagai pelindung penumpang dari serpihan kotoran dan angin saat berkendara. Kemudian ada wiper, berfungsi untuk membersihkan kaca saat terkena air hujan. Spion, berfungsi untuk melihat lalu lintas, samping, dan belakang saat berkendara. Pintu depan, sebagai akses keluar masuk penumpang depan dan pengemudi saat berkendara. Lalu ada atap mobil, berfungsi untuk melindungi penumpang dari panas matahari dan air hujan. Lampu belakang, berfungsi sebagai isyarat pengereman dan arah kendaraan kepada pengendara yang ada di belakang. Selanjutnya ada pintu bagasi, berfungsi untuk membuka dan menutup akses penyimpanan belakang. Lalu ada setir, berfungsi untuk mengendalikan arah kendaraan. Lalu ada panel pintu, berfungsi sebagai penutup bagian dalam pintu mobil sehingga komponen di dalamnya seperti mekanisme kaca, kabel, dan kunci pintu tidak terlihat dan terlindungi. Selanjutnya ada power window, berfungsi untuk mengatur naik turun kaca jendela. Selanjutnya ada handle dalam mobil, berfungsi untuk membuka pintu dari dalam. Dashboard, berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadwal persneling menggunakan jenis transmisi manual. Biasanya pengemudi memindahkan gigi secara manual menggunakan kopling dan tuas transmisi. Umumnya, transmisi manual menggunakan 5 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Fungsi transmisi yaitu mengatur tenaga dan kecepatan kendaraan, menyalurkan tenaga mesin ke roda. Lalu, pola perpindahan transmisi manual mobil R3 yaitu gigi 1 untuk start awal, gigi 2 untuk jalan pelan, gigi 3 untuk kecepatan sedang, gigi 4 dan 5 kecepatan tinggi, R untuk mundur, dan N artinya netral. Fungsi sebagai tempat duduk penumpang dan pengemudi agar tetap nyaman saat berkendara. Selanjutnya ada pedal kopling untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi saat perpindahan gigi. Kemudian ada pedal rem, berfungsi untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Lalu ada pedal gas, berfungsi untuk menambah putaran mesin dan kecepatan kendaraan. Speedometer, berfungsi untuk menunjukkan kecepatan kendaraan secara langsung. Lalu ada tachometer, berfungsi untuk menunjukkan jumlah putaran mesin per menit saat mobil berjalan. Sabuk pengaman, berfungsi untuk menahan tubuh agar tidak terlempar saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya ada AC, berfungsi untuk mengatur suhu di dalam kabin agar tetap sejuk. Lalu ada head unit, berfungsi sebagai pusat sistem hiburan di dalam mobil yang digunakan untuk mengatur musik, radio, atau media lainnya. Lalu ada lampu kabin, berfungsi sebagai penerangan di dalam mobil, terutama saat kondisi gelap. Selanjutnya ada sun visor, berfungsi untuk menghalangi sinar matahari dari depan. Arti kode ban 195-65R1591H. 195 menunjukkan lebar ban, artinya lebar penampang ban adalah 195 mm. 65 disebut aspek rasio atau perbandingan tinggi ban, artinya tinggi dinding ban adalah 65% dari lebar ban. Perhitungannya 65% dikali 195 mm sama dengan sekitar 126,75 mm. R, huruf R berarti radial, artinya konstruksi ban menggunakan susunan benang radial yang umum dipakai pada mobil modern. 15 menunjukkan diameter velg yang cocok untuk ban tersebut, artinya ban digunakan pada velg ukuran 15 inci. 91 disebut load index atau indeks beban maksimum. Kode 91 berarti satu ban mampu menahan beban maksimal 615 kg. H disebut
kecepatan. Huruf H berarti ban aman digunakan hingga kecepatan maksimal 210 km per jam. Jadi kesimpulannya, kode ban 195 garis miring 65 R1591 berarti lebar ban 195 mm, tinggi ban 65% dari lebar, jenis konstruksi yaitu radial, ukuran velg 15 inci, beban maksimal 615 kg, dan kecepatan maksimal adalah 210 km per jam.